Hebat, Jenderal Kopassus ini selalu puasa dan sholat malam meski di medan operasi. Jenderal TNI Wismoyo Aris Munandar merupakan tokoh militer yang namanya sudah tidak asing lagi. Mantan Danjen Kopasanda, kini bernama Komando Pasukan Khusus Kopassus, periode 1983 sampai 1985, kenyang dengan pengalaman tempur dan berbagai penugasan di medan operasi, mulai dari penumpasan pemberontak bersenjata PGRS, Paraku di Kalimantan, Gerakan 30 SPKI, Operasi Guntur, dan Operasi Kiat 1, menumpas komplotan DITI, pimpinan Kahar Mujakar di Sulawesi Selatan, hingga Operasi Wibawa di Irian Barat, sekarang bernama Papua. Keberanian dan patriotisme putra bungsu dari pasangan R. Aris Munandar dan Sri Wurian ini memang sudah terlihat sejak kecil. Wismoyo dikenal suka berkelahi demi membela teman-temannya yang lemah. Bahkan Wismoyo yang memiliki tubuh besar juga kerap dimintai bantuan oleh kakak-kakaknya jika berkelahi dengan orang lain. Keberanian dan loyalitasnya terhadap teman dan orang terdekatnya itu terus terbawa hingga Wismoyo dewasa dan memimpin pasukan. Sepas SMA, Wismoyo memutuskan untuk menjadi tentara. Keinginannya menjadi prajurit TNI tidak lepas dari lingkungannya. Selain pernah tinggal di dekat asrama tentara saat di Madiun, rumah Wismoyo juga seringkali didatangi pamannya bersama Bambang Sugeng, Kepala Staf Angkatan Darat ketiga, saat tengah gerilya melawan Belanda. Hal itulah yang membulatkan tekad Wismoyo untuk terjun ke dunia militer. Lulus Akademi Militer Nasional, kini Akademi Militer 1960, dengan pangkat Letnan II. Wismoyo langsung bergabung dengan Kop Baret Merah, pasukan elit TNI Angkatan Darat. Belum lama bergabung dengan Kopasanda, Wismoyo langsung mendapat tugas menumpas pemberontakan bersenjata DITI, pimpinan Kahar Mujakar di Sulawesi Selatan, yang dilanjutkan dengan menumpas Gerakan 30 SPKI di sejumlah daerah. Keberhasilannya di medan operasi membuat Wismoyo diangkat menjadi komandan pengawal pribadi Presiden Soeharto, sebuah tugas yang hanya diberikan kepada prajurit-prajurit pilihan. Sebagai Danwalpri, Wismoyo bertanggung jawab terhadap keamanan dan keselamatan Presiden dan keluarganya. Karenanya dalam melaksanakan tugas pengamanan, Wismoyo selalu melekat dimanapun Presiden Soeharto berada. Setahun menjadi pengawal pribadi, Wismoyo kembali ke Kopassus, menjadi Komandan Kompi Grup 4 Kopassus, kemudian diangkat menjadi Danki 5 Grup 4. Menyandang pangkat kapten, Wismoyo kembali mendapat tugas dalam Operasi Wibawa di Papua pada tahun 1969. Operasi ini bertujuan untuk memulihkan keamanan di wilayah tersebut setelah penentuan pendapat rakyat. Selesai penugasan di Papua, Wismoyo kembali ditugaskan menumpas pemberontakan PGRS Paraku di pedalaman Kalimantan, berbatasan dengan Malaysia.
Dalam operasi ini, Wismoyo berhasil menemukan DLB sistem informasi milik pemberontak. Selain menggunakan sandi, pengoperasian alat komunikasi ini juga menggunakan bahasa Cina. Hal inilah yang membuat pergerakan para pemberontak sulit ditemukan. Penemuan ini membuka jalan bagi TNI untuk menumpas kelompok bersenjata di Kalimantan. Karir pria kelahiran Bondowoso, Jawa Timur, pada 10 Februari 1940, Wismoyo kemudian diangkat menjadi Kasdam 9 Udayana, kemudian Pangdam 17 Cendrawasih, dan Pangdam 4 Diponegoro. Kemudian, Presiden Soeharto mengangkatnya menjadi Pangkostrat dan Wakasat pada 1992, sebelum akhirnya diangkat menjadi Kepala Staf Angkatan Darat ke-17. Selain dikenal karena keberaniannya di medan operasi, Wismoyo juga dikenal sebagai pribadi yang bersahaja, sederhana, dan religius. Hal itu dilihat dari kebiasaan Wismoyo yang selalu menjalankan ibadah puasa sunnah dan sholat malam meski berada di medan operasi sekalipun. Tidak jarang Wismoyo mengingatkan prajuritnya untuk selalu dekat dengan Sang Pencipta meski tengah mengemban misi operasi. Bekali Prabowo Sajadah sebelum berangkat ke medan operasi. Keteladanan Wismoyo juga diungkapkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Lulusan Akabri 1974 ini menceritakan Wismoyo merupakan sosok yang banyak memengaruhi dirinya. Ajaran-ajaran beliau memengaruhi pribadi saya. Ajaran utama beliau ke anak buahnya, selain patriotisme yang menjadi ciri khas Angkatan 45, adalah harus selalu berpikir, berbuat, dan bertutur kata yang baik. Jangan izinkan berpikir buruk terhadap orang lain. Itu ajaran beliau yang selalu melekat dalam hati saya, tulis Prabowo dalam buku biografinya berjudul Kepemimpinan Militer, catatan dari pengalaman Letjen TNI Prabowo Subianto. Pertemuan pertama dengan Wismoyo, kata Prabowo, terjadi saat dirinya masuk Kopasanda. Saat itu dirinya masih berpangkat Letnan II, sedangkan Wismoyo menjabat sebagai Wakil Asisten Pengamanan Danjen Kopasanda, berpangkat Letkol. Ketika itu kami hanya tahu beliau ada adik ipar Soeharto, istri beliau ada adik ibu Tian Soeharto, kata Prabowo. Prabowo menyebut pada awalnya tidak begitu dekat dengan Wismoyo. Namun pada tahun 1978, Wismoyo diangkat menjadi Komandan Grup 1 para komando dari Kopasanda. Dengan begitu beliau menjadi Komandan Grup kami. Saya waktu itu Komandan Kompi 112. Saya pun mulai mengenal sosok Wismoyo. Menurut Prabowo, Wismoyo merupakan pemimpin yang selalu mengutamakan semangat dan bergembira. Karena itu beliau selalu mendorong agar seluruh prajurit bersemangat saat bertepuk tangan. Hal yang paling berkesan bagi Prabowo adalah ketika dirinya akan berangkat operasi pertama kali ke Timur Timur pada akhir Oktober 1978. Saat itu Prabowo menjabat sebagai Komandan Kompi.
pukul 20.00 waktu Indonesia Barat malam. Sebelum saya berangkat pukul 04.00 waktu Indonesia Barat dari Bandara Halim Perdana Kusuma, beliau memanggil saya. Beliau menanyakan persiapan saya yang akan menjalankan operasi, kata Prabowo. Prabowo menjelaskan jika semua peralatan sudah disiapkan mulai dari senjata, peluru, kompas hingga obat-obatan. Namun kata Prabowo, Wismoyo kembali menanyakan apalagi yang harus disiapkan. Bahkan pertanyaan itu dilakukan hingga berulang-ulang. Saya bingung mau jawab apa lagi karena sudah disebutkan semua perlengkapan sudah disiapkan, katanya. Wismoyo kemudian menjelaskan maksud pertanyaan tersebut. Dia menyampaikan bahwa saya masih muda, bertanggung jawab atas 100 nyawa pasukan, dan akan menghadapi bahaya maut. Karena itu dia mengingatkan saya untuk dekat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Barulah saya sadar. Beliau lalu masuk ke kamar dan saat keluar membawa bungkusan, isinya sajadah. Dia meminta saya menaruh sajadah itu dalam ransel selama bertugas dan menggunakannya kenang mantan Danjen Kopassus ini.